Fenomena penggalangan dana besar-besaran oleh artis dan influencer untuk korban bencana banjir di Sumatera yang sebelumnya sempat memicu kontroversi antara politisi dan relawan, kini ditanggapi langsung oleh Menteri Sosial atau Mensos Saiful Yusuf atau Gus Ipul. Mensos menegaskan bahwa setiap individu atau lembaga yang melakukan penggalangan dana wajib memenuhi ketentuan dan mengajukan izin terlebih dulu. Gus Ipul menjelaskan bahwa izin ini diperlukan, baik dari tingkat kabupaten atau kota maupun Kementerian Sosial jika cakupan dananya berskala nasional, demi memastikan transparansi dan akuntabilitas. Gus Ipul merinci persyaratan pelaporan, di mana donasi di bawah 500 juta rupiah cukup diaudit secara internal dan laporannya diserahkan kepada Kemensos. Namun, jika donasi melampaui 500 juta rupiah, wajib melibatkan auditor bersertifikat resmi. Penekanan pada izin dan laporan ini bertujuan agar setiap dana yang dikumpulkan dari masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, termasuk peruntukannya, siapa penerimanya, dan untuk kepentingan apa saja, sehingga penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Artis dan influencer sebaiknya izin dulu kalau mau buka donasi bencana. Menteri kita yang ngomong. Terus maksud Bapak kalau kita mau nyumbang kotak amal, mau zakat, mau sodako itu izin dulu gitu? Iya. Bapak pikirannya di mana, Bapak? Ada lagi nih menteri yang kocak. Artis dan influencer buka donasi untuk bencana sebaiknya izin dulu. Pak, ini bencana, Pak. Sekali lagi, bencana. Kalau bencana itu berarti keadaan darurat. Kalau udah darurat itu harus cepet-cepet dibantu. Kalau nunggu izin dulu kelamaan, Pak. Tahu sendiri regulasi Indonesia itu muter-muter, ribet banget. Yang ada para korban banjir itu meninggal gara-gara kelaparan. Bukannya diapresiasi, rakyat udah bantu rakyat. Ini malah disuruh minta izin. Biar apa, Pak? Biar bisa dipoto-foto lagi? Atau biar Bapak kelihatan kerja gitu? Kok bisa bikin pernyataan kayak gitu di tengah kondisi masyarakat yang masih jauh banget dari kata pulih? Nggak ngerti urgensi. Pemerintah pusat aja geraknya lama banget. Ditetapin bencana nasional aja belum. Kemarin ada influencer berhasil mengumpulkan uang dari rakyat, dinyinyirin. Ini lagi suruh izin, tiap detik itu berharga. Ya, lu bilang begitu di ruangan yang adem, di kursi yang empuk, nggak ngerasain jadi mereka. Nggak ngerasain butuh banget ditolong, setiap detiknya berharga. Bisa nggak setiap hari? Nggak usah bikin pernyataan yang membuat rakyat semakin sebel dan marah. Artis influencer buka donasi untuk bencana, kata mensosnya izin dulu nanti diaudit. Dimana kalau Anda yang kita audit? Ada korban bencana nih, yang butuh bantuan cepat. Terus ada rakyat yang mau bantu. Masa harus direbetin sama perizinan anjir? Donasi dari rakyat bantu rakyat ini tuh sangat diperlukan loh. Apalagi kalau pemerintahnya lambat. Apalagi kalau pemerintahnya bilang situasinya sudah membaik padahal belum. Bilang listrik 97% sudah menyala padahal belum. Bilang hanya mencekam di sosmed padahal realitanya sangat mencekam. Ya donasi dari rakyat inilah yang nge-backup. Lagian ya kalau lu perhatiin donasi dari influencer ini tuh lewat Kita Bisa, Ferry Irwandi, Pras Teguh juga. Terus mau audit Kita Bisa gitu maksudnya. Mensos yang lama aja Bu Risma itu sering banget kolaborasi sama Kita Bisa. Lagi-lagi ya prinsipnya tuh aneh. Di atas kemanusiaan masih ada perizinan, masih ada prosedur. Kenapa pada resah sama donasi rakyat sih? Enggak mensosnya, enggak Edi Patwijaya, sama aja.
Apa sih bapak-bapak ini tiba-tiba muncul artis atau influencer kalau mau donasi harus izin dulu? Lu siapa? Orang lagi kena bencana gini, lu ngasih kontribusi enggak? Ngasih kemudahan enggak? Malah mempersulit. Kayaknya kalau orang Indonesia ngebuat kebaikan dengan nominal yang besar tuh kayaknya pemerintah tuh harus terjun gitu. Kayak Bang Ferry Irwandi nurunin 10M berhasil dapet tuh, oh pemerintah harus turun nih. Mau nyari apa Pak? Mau nyari lagi potongan-potongannya Pak? Biar dikenain pajak gitu uang donasinya terus uangnya masuk ke kalian. Ogah. Kemarin donasi cuma 10 juta, 15 juta diem. 10M tuh kayaknya pada heboh nih pejabat-pejabat. Oh itu harus dikenakan pajak. Oh itu harus dikenakan administrasi dan sebagainya. Memang otaknya otak-otak yang berpikir enggak. Kayak ngerasa gak sih guys? Kayak pejabat kita tuh terlalu banyak orang kolot. Terlalu banyak orang yang sudah tua. Nggak ngerti teknologi dan lain sebagainya. Yang akhirnya kayak orang orde lama yang masih pengen bertahan kelihatan keren tapi nggak keren gitu loh. Kalau mungkin dia berpikir, oh negara maju kayak gitu. Negara Amerika yang standar udah maju aja Pak. Nggak ada tuh mau donasi pakai di izin dulu Pak. Kalau Bapak mau bicara strata agama ya, negara agama tuh Islam Pak, kayak misalkan Arab Saudi dan lain sebagainya, orang mau nyumbang Pak, mau sedekah nggak ada Pak, pakai audit Bapak ini pakai standar mana sih? Kayak gebrakan setiap hari pejabat-pejabat tuh kayak makin tol. Ya guys ya, ini lagi rame di sosial media soal artis influencer buka donasi untuk bencana. Menteri Sosial mengatakan harus izin dulu dari pemerintah. Ya sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, bahwa artis atau influencer menggalang dana untuk korban-korban bencana. Kayaknya bukan pada saat Sumatera ini saja sih sepertinya. Kenapa tiba-tiba ini agak rame ya? Apa karena statement-statement seperti ada anggota dewan yang merasa tersaingi karena ada yang bantu 10 miliar lebih? Nah, kita nggak tahu ya. Kalaupun harus izin Pak, misalnya kalau harus pun izin tuh, coba langsung tek pemerintah langsung kerjasama sama artis atau influencer untuk menggalang dana untuk menyalurkan dana bantuannya, ya kan? Tapi ya saya pikir ini hal yang tepat sih bagi artis-artis influencer, kan mereka terkenal punya popularitas jadi gampang cari dana, dan hal yang positif sih bahwa kita membantu. Tapi kok kenapa harus ada izinnya atau apa sih? Mungkin perlu diaudit atau apa? Kita nggak tahu ya guys ya. Tapi terima kasih lah buat teman-teman yang membantu donasi untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Artis dan influencer yang open donasi untuk bencana sebaiknya izin dulu. Izin ya Pak ya, izin. Ini mewakili teman-teman yang lain aja Pak, ini bukan dari saya nggak kayak gitu orang. Izin Pak ya, izin. Izin Pak, saya nggak kayak gitu Pak, saya hanya mewakili Pak. Maksudnya kenapa harus izin dulu gitu Pak? Harusnya Bapak itu bangga punya masyarakat, punya rakyat yang punya kesadaran penuh untuk membantu sama manusia. Kenapa harus izin dulu? Kami ini bukan kalian Pak, yang kalau ada apa-apa harus diaudit. Kami ini jujur, kalau udah netizen buka open donasi, dah auditnya netizen itu sendiri Pak, aman. Kalau kalian yang auditnya kalian juga, kawan-kawan kalian juga, kalian dong kali kong juga, beda Pak sama kami. Kalau kayak gini ini harusnya nggak usah diaudit lagi, nggak ada waktu. Kau bantu itu ke Aceh, ke Sumbar, ke Sumut, kau bantu. Ya izin Pak ya. Itu tadi kata teman-teman Pak. Mungkin mereka lagi sibuk nggak sempat buat video ya. Jadi saya mewakili Pak, izin ya Pak ya. Memang kami nggak nyangka Pak kalau pejabat kami itu kayak akhirnya Menteri Sosial kita ini muncul juga ke publik ya, setelah sekian lama dicari-cari netizen. Kira-kira kemana ya Pak Mensos? Kok kayaknya nggak terlihat sepak terjangnya gitu. Akhirnya Mensos kita muncul ke publik dan memberikan statement bahwa artis atau influencer kalau mau buka donasi untuk bencana sebaiknya izin dulu. Alih-alih berstatement tentang kondisi lokasi bencana saat ini, gimana bantuannya sudah tersalurkan apa belum, malah ngurusin artis atau influencer yang buka donasi untuk masyarakat di sana. Oke lah, memang mungkin kalau ingin buka donasi itu kan ada aturannya di negara ini, tapi kan ini kondisinya darurat Pak. Darurat kalau harus ngurus izin ini itu kelamaan, sedangkan masyarakat di sana itu ya tidak bisa menunggu lagi. Sudah bagus masyarakat kita ini bahu-membahu untuk menggalang donasi
untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah yang ada di Sumatera sana. Kalaupun artis atau influencer ini yang sempat menggalang donasi tidak sempat mengurus izin-izinnya, dimaklumi Pak, karena kondisinya memang mendesak. Yang pasti masyarakat yang berdonasi juga pasti akan mengawasi kok, dan mengawal donasi tersebut sampai atau tidak ke tujuan. Misalnya kayak Ferry Irwandi itu dapat 10 miliar, beliau sampai sana, beliau ada di lokasi, beliau menyalurkan bantuannya. Sebaiknya dalam situasi yang mendesak seperti ini, pemerintah birokrasinya tidak terlalu kaku gitu Pak, karena memang saudara-saudara kita di sana itu butuh segera bantuan. Yang diutamakan, yang paling utama adalah saudara-saudara kita dapat bantuan dulu, dapat makanan, air bersih, pakaian layak pakai. Jadi tidak usah terlalu dipersoalkan izin dan gak izinnya dulu.